Selamat sore mitra-mitra usaha khususnya di dunia perkayuan. Saat ini kita berada di depo kayu, terutama depo log ya. Depo log ini tepatnya di UD Mekar Anugerah Sakti 2, tepatnya di Desa Sanggrahan, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung. Seperti itu. Nah, ini kita akan sharing-sharing mengenai seputar log, dimana log itu meliputi log kayu jabon, log kayu sengon dan sebagainya, terutama log yang untuk kapasitas suplai ke pabrik-pabrik plywood ataupun berkor yang ada di wilayah Jawa Tengah. Sahabat-sahabat semuanya, kita lanjut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tri Wahyudi, saya aslinya dari Gerabat Magelang ya, tepatnya Kalikuto. Oke, teman-teman, jadi ini yang ada di depan saya ini ya, ini adalah jenis kayu log sengon. Jenis kayu log sengon ini ada dua kategori ya. Ini karena diameter kecil, ini diameternya ya 12 ya, ini 10 sampai 12 ya, jadi seperti ini. Ini ada 8 ya, diameter 8, kemudian 12, ini 14 dan seterusnya. Ini kalau yang bagus nanti masuk kategori log super kecil. Nah, log super kecil juga masuk nanti ke pabrik plywood seperti itu. Tapi untuk log sengon potongan panjang 130 diameter kecil yang tidak masuk kategori super seperti ini, contoh lurus kemudian seperti ini penampakannya pemirsa. Nah, ini termasuk kategori super kecil karena bentuknya mulus kemudian lurus, tidak ada cacat sama sekali. Tapi yang seperti ini ada cacat ya. Nah, ini ada cacat seperti ini, bolong seperti ini, kemudian retak atau pecah seperti ini, lubang pengerek batang atau kalau bahasa orang lokal sini kerap atau terap. Nah, ini termasuk kategori log reject. Oke, tadi diameter seperti ini. Jadi pengukurannya dengan sistem silang ya. Ukur ujung silang vertikal horizontal, ambil tengah-tengah. Jadi seperti itu. Itu metode yang benar. Seperti ini. Ya. Contoh seperti ini karena kayu nggak bulat. Ini 14, kemudian sini 15, ini ambilnya 40. Sahabat-sahabat semuanya, untuk panjang yang dibutuhkan perusahaan atau pabrik-pabrik plywood maupun berkor itu ada 4 varian. Yang pertama saya jelaskan adalah panjang potongan 130 cm seperti ini. Oke. 130 cm untuk panjangnya ya. Kebetulan ini malah kayu log jabon. Nah, tapi sama juga dengan sengon. Kenapa kok mayoritas potongan 130 cm? Kita mengikuti standar dari kapasitas panjang mesin rotari tersebut. Itu seperti itu. Atau karena memang panjang kebutuhan untuk plywood itu kan panjangnya 122 dan 244. Jadi kita ngikuti kebutuhan plywood seperti itu. Oke, pemirsa, lanjut. Pemirsa, jadi karena ini kita menerima kedatangan dari petani-petani di sekitar sini ya, jadi kayunya masih campur dan belum seleksi, jadi masih ada yang bagus, ada yang jelek. Tentunya ini harganya pun berbeda. Nanti grading dilakukan satu persatu, kita pilih mana yang super, mana yang reject. Nah, nanti setelah itu baru kita kirim yang bagus ke pabrik A, B, dan C, yang reject ke pabrik A, B, dan C. Reject, kita lanjut ke log yang kualitas super rotari. Mari. Oke, kita lanjut teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita beralih untuk sharing seputar log super ya. Log super jenis kayu sengon, kayu jabon, kayu mahoni ataupun kayu jenitri sebenarnya hampir sama. Kriteria yang dibutuhkan, yang pertama panjangnya ada 4 macam ya. 1, 130 cm, kemudian 260 cm, kemudian panjang 100 cm dan panjang 200 cm. Nah, ini di depan saya ini log super panjang 200 cm. Nah, ini sahabat, ini memang ada panjangnya ada lebihnya 207 atau 208, tapi invoice-nya nanti masuknya panjang 200 cm. Ini bahan super untuk plywood yang nanti
difokuskan yang panjang 2 meter atau panjang 260 cm itu nanti untuk fishbacknya plywood atau untuk muka bolak-baliknya plywood, itu yang panjang. Biasanya yang digunakan, yang dibutuhkan pabrik untuk fishback itu mulai diameter 25 up. Oke, jadi teman-teman, untuk kebutuhan fishback plywood ya, jadi panjang 2 meter sama 260 itu kriterianya sama. Minimal yang dibutuhkan perusahaan adalah yang diameter 25 up, seperti ini contohnya. Nah, ini diameter 28. Jadi ini masuk kategori super panjang 2 meter, kebutuhan pabriknya nanti digunakan untuk fishback. Kalau yang potongan 130 atau 1 meter seperti ini 1 meter pemirsa, ini 1 meter ya. Nah, buat potongannya tetap ada invoice, jadi 105 atau 103, nanti invoice masuk ke pabrik tetap potongannya 100, tapi nggak boleh kurang. Jadi gini sahabat, untuk kriteria super baik 130, 1 meter atau 2 meter, yang pertama harus diperhatikan adalah panjang potongan. Panjang potongan tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa ini tidak boleh kurang ya. Baik yang 130, baik yang 2 meter, baik yang 1 meter ataupun 260 cm itu harus ada lawn. Ya, tidak boleh kurang panjangnya. Satu panjang. Yang kedua lurusnya. Ya. Lurus untuk yang kebutuhan fishback potongan 2 meter atau 260, toleransi bengkoknya yang diameter 25 up. Itu toleransi bengkoknya cuma 2 cm ya. Jadi ini masuk super semua karena ini lurus ya pemirsa, kita lihat. Nah, ini lurus semua, jadi ini harus lurus. Jadi kelengkungan bengkoknya itu toleransinya hanya 2 cm seperti ini contoh. Nah, ini contoh kelengkungan yang masuk toleransi ya. Ini masih masuk kategori super karena kelengkungannya maksimal masih 2 cm. Jadi teman-teman semuanya harus diperhatikan bahwa kriteria super itu untuk lock sengon ataupun lock jabon ataupun lock yang dibutuhkan untuk kebutuhan plywood terutama ya, atau triplek, itu yang pertama lurus. Spesifikasinya yang pertama adalah lurus. Kalau yang panjang 260 atau 2 meter dengan diameter 25 up itu toleransinya 2 cm. Nah, 1 meter saya bilang tadi, ini diameternya 19 up. Contoh diameternya ini masuk kategori lock super. Ini, ya. Kita lanjut ke ukuran yang 130 super ya. Contoh pemirsa. Nah, ini panjang 130, memang ada lowen 2-3 cm, ini lebih bagus. Kriteria sama ya, harus lurus yang pertama, toleransi bengkok cuma 1-2 cm maksimal setiap pabriknya. Kayu fresh cut, super yang paling dibutuhkan pabrik untuk kebutuhan plywood, panjang 130 atau panjang 100 adalah diameter minimal 19 up. Oke. Ini lock panjang 130 cm, diameter 19. Ini 18, 19 masih masuk kategori 19. Kriteria sama, speknya lurus, kemudian cutting fresh ya. Toleransi bengkok 1-2 cm maksimal, yang masuk kategori super panjang 130 cm. 3 roll. Oke, jadi gini pemirsa, untuk saya sendiri itu mampu mencukupi kebutuhan pabrik, yaitu yang terutama potongan ini ya 130 cm super, itu kemudian potongan 100 cm super 2 meter atau 260, itu paling tidak saya sekitar 100-200 kubik per harinya. Itu terbagi menjadi beberapa pabrik, satu yang ada di wilayah Temanggung, Magelang maupun Semarang. Untuk sumber kayu yang kami dapatkan itu yang terutama ya, yang stabil adalah kita mendapatkan dari petani sekitar.
Gitu. Petani sekitar dalam artian para pedagang-pedagang yang pakai L300 dan sebagainya kita tampung di depo seperti ini ya. Terutama untuk depo saya ada 2 di Gerabak, Magelang, dan di Sanggeran Keranggan. Kemudian juga terbantu teman-teman yang ada depo di seluruh wilayah Presiden Kedu terutama. Kita juga mulai merambah atau mendatangkan log tersebut, Sengon, Jabon, dan sebagainya dari Kalimantan dan juga dari Sumatera. Itu seperti ini. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia itu memang luar biasa. Indonesia memang tanah surga. Dimanapun tempat Sengon itu ada. Gitu. Jadi itulah hebatnya Indonesia. Begitu. Oke, sahabat-sahabat, ini contoh log super panjang 260 cm. 260 cm. Kriteria atau spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan, karena ini juga nanti sama dengan 2 meter tadi, ini masuk untuk kebutuhan fishback-nya ya. Jadi sama, toleransi harus lurus. Ini lurus. Toleransi bengkok 2 sampai 3 cm maksimal. Nah, untuk panjang 260 ini dari mulai diameter 25 up. Itu seperti itu. Jadi ini penampakan 260 cm. Jadi pemirsa, dalam usaha apapun ya tetap selalu ada yang resiko yang tidak bisa dihindari. Contoh salah satunya adalah bahwa kayu itu juga tumbuhan ya, karena dia termasuk makhluk hidup juga, dia juga kena penyakit. Jadi kayu yang besar pun tidak semuanya masuk super. Contoh seperti yang ada di depan saya. Oke, jadi seperti itu pemirsa penampakannya. Ini kayu yang dimakan terap atau penggerek batang gitu. Nih seperti ini. Ini sebenarnya kalau secara diameter masih ada kategori yang masuk super karena diameternya 19 dan 20 up. Ini besar-besar pemirsa. Tapi karena ini tadi cacat ya, penggerek batang, kemudian lubang tengah, kemudian pecah. Nah, ini jadinya tidak masuk kategori super rotari. Jadinya ini adalah kategori super gesek. Atau disebut super karena diameter besar, tapi karena dia cacat, makanya dia bukan untuk rotari tapi untuk digesek. Makanya namanya super gesek. Ini nanti digesek jadi berkor juga gitu. Jadi berkor yang nanti bisa untuk bahan blockboard seperti itu gitu. Ya seperti itulah. Jadi sebenarnya untuk kayu, sengon, jabon dan sebagainya itu tidak ada yang terbuang gitu. Tetap bisa terpakai semua, cuman yang membedakan adalah kriteria tadi, sehingga harga yang kayu log seperti ini walaupun besar tapi harganya ikut harga reject. 130 ini super. Ya, ada lagi yang perlu saya sampaikan ya. Jadi contoh resiko usaha juga di dunia perkayuan kalau yang tidak paham seperti ini. Ini tadi saya bilang lengkungan 2-3 cm, ternyata ini saya beli panjang 260, diameter 30-an cm. Lah ini kelengkungannya lebih dari 5 cm. Ini namanya afkir super ya, karena dikembalikan. Jadi ini sudah kami kirim ke pabrik, sama pabrik di afkir dikembalikan. Tapi ini tetap masih ada solusi teman-teman ya, walaupun ya kita bilang pahitnya lah ya, tidak semua ternyata kita beli dari petani super ternyata sampai pabrik dikembalikan ternyata bukan super. Selalu ada solusi ya kalau kita mau kreatif ya, mau improvisasi. Nah, bahan-bahan yang panjang 2 meter atau 260 seperti ini yang sudah afkir dari pabrik itu baru nanti kita gesek. Kita gesek untuk bahan bangunan. Itu solusinya. Nanti kan afkir pabrik yang saya sebutkan tadi dari panjang 2 meter, panjang 260 itu kita gesek bisa jadi papan, bisa jadi kaso, atau orang bilang usuk ya kalau orang bilang sini. Nah, itu nanti baru bisa kita jual, kita jadikan uang. Nah, ini untuk sharing kepada teman-teman yang mungkin baru mau memulai usaha kayu ya. Itu hati-hati karena
memang kategori super itu perlu dipelajari gitu. Nah, kemudian kita lihat barang-barang yang atau lock yang tidak masuk kategori super tapi masih bisa kita gunakan untuk bahan bangunan. Jadi gini, ini kita lihat ini pecah nih. Nah, pecah seperti ini akhirnya diafkir sama pabrik. Ini nanti yang kita gesek untuk bahan bangunan. Kemudian mata kayu yang besar seperti ini ya, ini lebih dari 10 cm karena toleransi maksimal mata kayu itu per potongan satu mata itu maksimal diameter 10, kurang lebih seperti ini. Nah, pas jari saya 10 cm ya. Ini lebih, makanya dikembalikan. Contoh lagi teman-teman bahwa ini juga afkir dari pabrik. Kenapa dikembalikan? Ternyata mata kayunya ini sangat besar. Nah, padahal secara sekilas mata tidak terlihat, makanya kita harus lebih hati-hati. Ternyata ini pun diafkir, ini kanan kiri. Nah, ini karena terlalu panjang, lebih dari 20 cm mata kayunya. Oke, jadi sahabat-sahabat semuanya ya, saya menjalani usaha ini kurang lebih sudah 8 tahun. 8 tahun itu tentu saja penuh dengan suka dan duka gitu. Tidak manis terus tapi juga tidak pahit terus begitu ya. Jadi banyak sekali ilmu yang harus dipelajari ya. Jadi kalau cuman sepintas teman-teman semuanya juga tidak akan memahami. Perlu 8 tahun saya untuk mendalami ini, suka duka di dalam perkayuan. Ternyata spek super itu yang seperti apa, kemudian spek reject yang seperti apa, kemudian spek yang memang super premium seperti apa, super standar seperti apa, memang harus dipelajari. Oke, sahabat-sahabat semuanya, untuk lebih jelasnya, kalau sahabat-sahabat semua ingin fokus mempelajari mengenai dunia perkayuan, khususnya seputar lock sengon, lock jabon, untuk kriteria plywood ya, ataupun untuk berkor, terus ikuti Plywood Channel ya. Nanti kita akan share terus perkembangan ataupun seputar info-info terbaru mengenai lock yang dibutuhkan pabrik, super maupun reject. Jangan lupa tetap semangat, maju terus, salam